الله جميع الطالبين في هذا المعهد علوما نافعة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-dahriyu utawi wong dahriyah orang-orang ateis ya. Wad-dahriyu utawi wong dahriyah kafirun iku kafir. Bitoriqil aula kelawan dalan al aula kang luweh parah, kang luweh utama. Orang-orang dahriyah dia kafir. Lebih parah lagi. Ya, orang dahriyah adalah orang yang dalam Al-Quran disebutkan ma yuhlikuna illad dahar. Yang membuat kami mati itulah dahar, waktu. Itu adalah orang-orang ateis, orang-orang zindik, orang yang tidak percaya terhadap adanya Tuhan dan adanya agama. Tapi bahwa alam semesta ini berjalan berdasarkan hukum fisika, tidak berdasarkan bukan karena kehendak dan kekuasaan Sang Maha Pencipta. Itu adalah orang dahriyah. Itu ada sejak masa lampau dan akan terus ada sampai akhir sejarah dunia ini, orang dahriyah. Hanya berganti baju, berganti aksesoris saja. Li'annahu krono setuni dahriyah angkara iku ngingkari sapa dahriyah ma'a rasulina ing dalam sertane rasul kita. Ngingkari al-mursila ing zat kang ngutus sairar rasuli ing sekareni pira-pira utusan. Kenapa orang-orang ateis itu menjadi kafir? Ya karena dia tidak percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan mereka adalah kafir yang paling parah karena selain tidak percaya kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, mereka juga tidak percaya terhadap Tuhan yang mengutus seluruh utusan termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Wa hadza utawi iki kuli annal kufra krana setuni kafir hukmun syar'iyyun iku hukum syar'iyyun kang bangsa syariat. Riki koyok merdika, koyok budak, wal hurriyati lan kemerdekaan. Koyok sifat budak, wal hurriyati lan sifat merdika. Matalan kelawan umpaman. Id maknahu krono utawi
intine al kufur iku ibahatud dami iku den wenangake gedene den halalake gedene wal hukmu lan ngukumi bil khuludi kelawan abadi kekal finari ing dalam neraka. Wa madrakuhu utawi pemahaman kufur syar'iyyun iku bangsa syariat. Jadi kata kafir, hukum kafir itu, vonis kafir itu yang dari tahta hukmin syar'iyyin termasuk vonis syariat. Bukan vonis negara, bukan vonis akal pikiran, bukan vonis adat, hukum tradisi, bukan vonis hukum fisika, tapi adalah vonis hukum syariat. Hukum syariat menvonisnya sebagai kekafiran, sehingga konsekuensinya juga konsekuensi syar'i. Oleh karena itu, untuk memahami apa kekafiran itu, cara pemahamannya juga dengan menggunakan parameter syar'i. Bagaimana parameter syar'inya? Fayudraku mungko den fahami opo kufur atau hukmun syar'i imma binasin ono kelawani kelawan nas wa imma biqiyasin lan ono kalane kelawan kias alaman susin ing ngatasi perkara kang den nas. Karena itu hukum syar'i, maka cara untuk menvonisnya, parameternya hanya ada dua. Bisa dengan pakai nas, bisa dengan pakai analogi terhadap nas. Nas itu ada dua, ada Quran, ada hadis. Kemudian pemahaman terhadap nas dan qiyas itu lahir ijma. Pemahaman yang disepakati terhadap nas atau yang disepakati terhadap qiyas atas nas itu lahir ijma. Faqad waradat lan teman-teman tumeka an-nususu apa pira-pira nas fil yahudi ing dalem wong Yahudi wan Nasara. Ada banyak nas yang menyatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Baik nas Quran, lebih-lebih nas hadis. Laqad kafara alladzina qalu innal masiha huwa ibnu Maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu salasa. Nas tentang takfir terhadap Yahudi dan Nasrani itu di Quran sharih. Sharih. Di hadis juga sharih. Lam yahtamil ghairahu. Tapi kemudian ada sebagian orang yang ngutik-ngutik ayat. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Memakai ayat itu untuk menyatakan orang Yahudi Nasrani itu tidak was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Mana itu di ayat itu? Orang Yahudi Nasrani sabiin asalkan beriman dan beramal soleh
Ya, mereka bukan orang kafir berdasarkan ayat itu. Akhirnya menyatakan enggak, orang Kristen enggak kafir, orang Yahudi enggak kafir. Berdasarkan ayat yang maknanya ditafsirkan sakarepe dhewe. Di situ dinyatakan man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Apakah orang Yahudi dan Nasrani itu sudah masuk man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan? Kalau katanya ulama bukan begitu pengertiannya. Pengertiannya adalah bahwa jika mereka masuk Islam dan man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan, itu jika mereka masuk Islam. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, jika mereka itu masuk Islam, ya sudah, maka mereka fi hukmil iman, maka mereka ya mendapatkan pahala. Mana mungkin ada orang amila sholihan tapi dia tidak percaya kepada Rasulullah. Orang amila sholihan itu standarnya apa? Amal solih itu adalah hukmun syar'iyyun, hukum syariat. Mana ada amal soleh tanpa berpegangan pada Quran dan hadis? Itu tidak ada. Kata amal soleh itu adalah istilah syar'i. Dia kemudian mengenyahkan ayat laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu salasa. Gimana ayatnya? Innallaha thalithu salasa. Ayat sebelumnya lupa. Jelas ditakfir dalam Quran. Alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam atau innallaha thalithu salasa. Itu jelas ditakfir. Orang yang menyatakan innallaha thalithu salasa atau orang yang menyatakan innallaha huwal masih ibnu Maryam, itu jelas ditakfir di dalam Al-Qur'an. Jadi kufur itu hukmun syar'i, dan terlalu banyak nas yang menyatakan orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Itu nas yang mansus. Wal tahaqqa dan lan dadi wal tahaqqa lan atau wal tahaqqa lan dadi nyusul bihim kelawan al yahud wan nasara bitariqil aula kelawan dalan kang luwih utama al barahimah sapa barahimah wa tanawiyah lan tanawiyah penyembah kegelapan dan penyembah cahaya dan kegelapan. Wa zanadiqah lan zanadiqah orang-orang kafir zindik, tidak percaya terhadap adanya agama. Wa dahriyah lan wong dahriyah yang tidak percaya mengenai adanya Tuhan. Kalau orang Yahudi dan Nasrani saja, yang mana mereka masih menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan mereka, meski kemudian disekutukan dengan yang lain, yang mana mereka masih percaya kepada sebagian utusan Allah, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Musa. Mereka percaya terhadap Nabi Dawud, mereka percaya terhadap Nabi Sulaiman. Mereka percaya terhadap Nabi Yusuf, mereka percaya terhadap Nabi Yakub dan Nabi Ishak. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang percaya kepada sebagian besar dari Rasul itu dan percaya kepada Allah, mereka saja dinaskan
kafir di dalam Al-Quran maupun hadis, ya apalagi orang Brahmana, orang Thanawiyah atau Sinwiyah, orang Zanadikoh yang tidak punya agama, dan orang Dahriyah. Ya tentu saja mereka lebih kafir. Orang Yahudi Nasrani menjadi kafir ya karena tidak percaya kepada Nabi Muhammad, intinya. Dia lebih-lebih yang setelahnya itu. Barahimah, Zanadikoh, Dahriyah, Sinwiyah atau Thanawiyah. Wa kulluhum utawi sekabehane kafirin mustarikuna iku gembulan bi annahum ing dalem setuni kafirin mukadzibuna iku ora percaya lir rasuli maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu mukadzibin mungko utahi saben-saben wong kang ora percaya lir rasuli maring rasul, fa huwa mungko iku utawi kullu mukadzibin kafirun iku kafir. Wa kullu kafirin utahi saben-saben wong kang kafir, fa huwa mungko iku utawi kullu kafir mukadzibun iku ora percaya lir rasuli maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi mungko utawi iki hiya ya hadhihi iku al alamah iku tanda al muttaridah. Al muttaridah kang mencakup al munakisah kang mencakup maring afrad, al munakisah kang buak maring sakliyani afrad, menolak sakliyani afrad. Al-faslu salis utawi iki iku fasol kang nomor 3. Maratibul wujud wa amtilatuhu. Pira-pira tingkatane wujud, eksistensi, keberadaan. Wa amtilatuhu lan pira-pira contohe wujud. Pasal ketiga mengenai tingkatan dari wujud. Suatu disebut ada itu bagaimana? Jadi yang perlu, kata kunci yang perlu dipegang adalah bahwa orang itu disebut kafir kalau dia tidak percaya kepada Rasulullah. Ada yang dia tidak percayai dari Rasulullah. Orang itu disebut mukmin kalau percaya kepada semua yang dibawa oleh Rasul. Itu kata kuncinya. Lalu bagaimana orang itu dianggap percaya atau tidak? Itu perlu didalami lagi. Karena boleh jadi yang satu menuduh percaya, padahal yang satu si A menuduh si B tidak percaya, padahal si B merasanya dia percaya. Maka itu dijelaskan dalam maratibul wujud wa amthilatuhu. I'lam weruh sira annal ladzi dzakarnahu, setuhune perkara dzakarna kang nutur sapa ingsun hu ing allazi. Ma'adzurihi ing dalam serta pertelone allazi dzakarnahu. Tahtahu iku ing dalam ngisore alladzi dzakarnahu ghaurun, utawi perkara kang perlu didalami, kang apa ghaurun utawi perkara kang jero. Bal tahtahu balik iku ing dalam ngisore alladzi dzakarnahu kullul ghauri utawi saben-saben perkara kang jero, kang yang harus didalami, maksudnya ghaur itu. Lianna kulla firqatin krana setuni saben-saben golongan tukaffiru iku ngapirake sapa firqah mukhalifataha ing wong kang nulayani firqah. Wa tansibuha lan ngebongso ngenisbatake apa firqah ha ing mukhalifataha.
Watan sibuhalan ngenisbatake opo firqah ing mukhalifatah ila takdzibir rasul maring ora percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu dijelaskan lagi. Mengapa? Karena masing-masing sekte, masing-masing aliran mengkafirkan aliran lain karena menurut dia tidak percaya Rasulullah. Al-Hambali mongko utawi wong Hambali, wong Hanabilah yukaffiru iku ngafirake sapa Hambali Al-Asy'ariyah ing wong Asy'ari zaiman hale nyono annahu ing setuni Asy'ari kadzdzaba iku ora percaya sapa Asy'ari ar-rasul ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi itsbatil fauqi ing dalem netepake arah ndukur, arah atas, yang dalam netepake arah lillahi ta'ala kanggo Allah ta'ala wa fil istiwa'i lan ing dalam istiwa alal arsy ing ngatasi ars. Orang Hanabilah mengkafir-kafirkan orang Asy'ari, orang Asy'ariyah. Mengapa? Karena katanya Hanabilah ini orang Asy'ariyah tidak percaya Quran. Orang Asy'ariyah tidak percaya kepada hadis. Loh kok iso? Orang Asy'ariyah dianggap tidak percaya terhadap Quran atau tidak percaya terhadap hadis. Loh iya. Quran bilang bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu istawa 'alal arsy. Orang Asy'ariyah menyatakan tidak istawa tapi istaula. Istawa itu maknanya istaula. Orang Asy'ariyah tidak percaya terhadap hadis Rasulullah bahwa Allah itu turun ke bumi setiap pertengahan malam. Orang Asy'ariyah tidak percaya terhadap hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa Allah fis sama. Aina rabbuk? Hadis aina rabbuk, di mana Tuhanmu? Fis sama. Hadisnya masih mutharib. Hadis sudah jelas menyatakan demikian. Quran sudah jelas menyatakan demikian, sampean tidak percaya, berarti sampean kafir. Nah, itu kan. Itu katanya Hanabilah yang sekarang diwakili oleh Wahabiyah. Dulu namanya Hanabilah. Dulu. Sekarang peran itu diambil oleh pengikutnya Ibnu Taimiyah. Peran akidah Hanabilah. Jadi Hanabilah itu ada akidahnya, ada fikihnya. Yang akidahnya ya tidak mau takwil itu. Akidahnya Hanabilah tidak mau takwil. Memang dulu ya sering bentrok sama Asy'ariyah. Dan bentroknya cukup tajam. Semakin tajam ketika kelompok Hanabilah disuarakan oleh Ibnu Taimiyah. Wal Asy'ari utawi Asy'ari yukaffiruhu iku ngafirake sapa Asy'ari hu ing Hambali zaiman hale nyono annahu ing setuhune Hambali musyabbihun iku nyerupake Allah. Wa kadzdzaba lan ora percaya sapa Hambali ar-rasula ing rasul fi annahu ing dalam setuhune rasul bi annahu ing dalam setuhune sa'an atau Allah saja. Fi annahu ing dalam setuhune Allah laisa iku ora ono kamitslihi iku madani Allah syai'un apa suwiji-wiji. Iku madani Allah syai'un apa suwiji-wiji. Kemudian Asy'ari balik menuduh orang-orang Hambali yang kafir. Loh, kenapa orang Hambali itu musyabbih, menyatakan Allah itu
sama, memiliki kesamaan dengan makhluk. Kenapa? Orang Asy'ari menyatakan Allah itu berada di arsy. Kalau berada di arsy berarti Allah itu bertempat. Kalau bertempat berarti benda, berarti materi, karena yang bisa bertempat itu materi. Berarti mereka menyatakan Allah itu materi, memiliki kesamaan dengan materi. Berarti tidak percaya sama Quran kalau begitu, tidak percaya sama Quran, tidak percaya sama dengan Rasulullah yang menyatakan laisa kamitslihi syai', atau menyatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kafir. Enak lah mengkafirkan orang itu. Orang-orang Hambali, orang Wahabi itu musyabbih, musyabbihat, bitasbih katanya Asy'ari. Musyabbihat itu menyerupakan Allah karena menyatakan Allah punya tangan. Kalau punya tangan berarti punya bagian tubuh. Ya, punya bagian tubuh berarti ada bentuknya. Kalau ada bentuknya berarti itu sama dengan benda. Yang punya bentuk itu adalah materi. Berarti menyamakan Allah dengan materi. Kafir. Laisa kamitslihi syai'. Orang Wahabi, orang Hanabilah menyatakan Allah itu berada di atas dan turun ke bumi. Allah itu berarti bergerak, tanakul, intikol. Allah itu berintikol dari langit, intikol ke bumi. Yang bisa berpindah tempat itu kalau benda, karena dia punya tempat sehingga bisa berpindah tempat. Karena materi itu butuh tahayyus, butuh tempat, butuh ruang kosong yang akan menjadi tempatnya. Dan kalau terjadi intikol, berpindah, yang bisa berpindah itu adalah suatu yang punya tempat. Karena yang disebut berpindah itu adalah berarti berubahnya tempat. Kalau tidak punya tempat berarti tidak berpindah. Kalau menyatakan Allah berpindah turun dari langit ke bumi setiap malam, berarti kan itu menyatakan Allah seperti benda yang bisa berpindah tempat, berpindah tempat. Atau menyatakan Allah turun ke bumi, berarti Allah tidak ada di langit. Allah tidak ada di arsy karena berpindah tempat ke bumi. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk itu kafir. Laisa kamitslihi syai'. Nyaman mun bareng ngapirakin nyaman. Wal Asy'ari utawi Asy'ari yukaffiru iku ngafirno sapa Asy'ari al Mu'taziliyah ing wong Mu'tazilah. Zaiman hale nyono annahu ing setuhune Mu'tazili kadzaba iku ora percaya sapa Mu'tazili ar-rasula ing rasul fi jawazi ru'yatillahi ta'ala ing dalem wenange ningali Allah ta'ala. Wa fi isbatil ilmi lan ing dalem netepake ilmu wal qudrati lan qudrat was sifati lan pira-pira sifat lahu kadue Allah ta'ala maha luhur sapa Allah. Kemudian Asy'ari juga mengkafirkan orang Mu'tazilah. Karena apa? Katanya orang Asy'ari, Mu'tazilah itu tidak percaya sama Nabi. Loh apa? Jelas-jelas mereka menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang Mu'tazilah menyatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat di surga. Berarti kan tidak percaya sama Rasul. Rasul sudah menyatakan membawa Al-Quran yang mana dalam Quran, mendapat wahyu Al-Quran yang mana dalam Quran sudah jelas dinyatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah. Kafir, tidak percaya Quran. Mereka kafir karena tidak percaya terhadap sifat-sifat Allah. Bahwa Allah tidak punya sifat ilmu, meniadakan sifat ilmu. Padahal jelas di dalam Al-Quran ada sifat ilmu itu. Ilmullah ya lamu itu kan punya sifat ilmu. Ilmu dore itu kan pasti mengandung masdar. Masdarnya apa? Ya lamu ilman. Berarti ada sifat ilmu. Wa kallamallahu Musa taklima.
Kallamallahu, apa? Isim masdarnya kalam. Ada sifat kalamullah itu ada. Mereka justru tidak menyatakan Allah tidak punya sifat kalam. Kalamullah itu makhluk. Ya kafir, sudah tidak percaya Quran. Asy'ari kepada Mu'tazilah. Wal Mu'taziliyu utawi wong Mu'tazilah yukaffiru iku ngafirno sapa Mu'tazilah al Asy'ariyah ing wong Asy'ari. Zaiman hale nyono anna itsbatas sifat ing setuhune netepake pira-pira sifat. Takdirun iku ngakeh-ngakehno lil kudama maring pira-pira perkara kang qadim. Mu'tazilah mengkafir-kafirkan Asy'ariyah karena Asy'ariyah menyatakan ada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sementara sifat-sifat ini termasuk sifatun wujudiyatun, sifatun qadimatun wujudiyatun, zaidatun 'alad dat. Sifat yang qadim tidak bermula wujud dan itu apa? Zaidatun 'alad dat. Ada nilai tambah dari zat, bukan zat itu sendiri tapi ada nilai tambah dari zat. Sehingga ada yang qadim selain zat Allah. Kalau ada yang qadim selain zat Allah yaitu sifat-sifat Allah, sifat ma'ani yang 7 itu menurut Asy'ari itu juga qadim, sifatun qadimatun, azaliyatun, wujudiyatun. Ya berarti yang qadim bukan hanya zat Allah, ada yang qadim selain zat Allah yaitu 7 sifat ma'ani. Berarti Tuhan mereka ada 8 katanya Mu'tazilah. Zat Allah ditambah dengan sifat ma'ani yang 7. Kafir, syirik. Mu'tazilah kepada Asy'ariyah. Orang Nasrani saja yang menyembah 3 Tuhan syirik, ya ini menyembah 8 Tuhan. Tapi gini-gini ini jadinya lucu. Wa takdzibun lirrasul, lan ora percaya lirrasul maring rasul fit tauhid ing dalam tauhid. Berarti Asy'ariyah tidak percaya terhadap pernyataan Rasulullah mengenai tauhid, bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu. Menurut Asy'ariyah, Tuhan 8. Mu'tazilah bilangnya begitu. Pusing kalau begini. Wala yunjika, apakah umat akan dibiarkan begitu saja? Jan sitong ruwa sekaper, jan sitong ruwa kaper. Maka ketika terjadi takfir ini, umat ini tidak akan pernah bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Karena masing-masing sudah tidak menganggap yang lain sebagai saudaranya. Yes, pokok lain madhab berarti penitretan. Berarti ukhuwah itu bukan ukhuwah Islamiyah sudah. Ukhuwah Asy'ariyah, bada ukhuwah Wahabiyah, bada ukhuwah I'tizaliyah. Ada ukhuwah Syafi'iyah. Tidak ada sudah ukhuwah Islamiyah itu tidak ada. Karena masing-masing kelompok sudah menganggap kelompok lain sudah bukan saudara seiman. Ini berbahaya. Bagi umat itu berbahaya. Dan perpecahan yang luar biasa dalam tubuh umat Islam ketika masing-masing kelompok sudah tidak menganggap kelompok lain sebagai saudaranya. Maka prinsipnya bagaimana? Prinsipnya selagi mereka itu percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mereka tidak melakukan sesuatu yang merusak, yang kudu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya sudah, mereka adalah saudara kita. Mereka adalah sesama muslim. Walaupun mereka berbeda pendapat, dan perbedaan pendapatnya itu juga bertahap, ada yang parah, ada yang tidak parah. Perbedaan pendapat itu kita selesaikan secara ilmiah. Ruangnya adalah ruang ilmiah. Jadi harus dibedakan antara ruang ilmiah dan ruang sosial, itu dibedakan. Ukhuwah itu adalah ruang sosial umat Islam.
berbeda pendapat secara boleh, silahkan ngotot-ngotot secara ilmiah, silahkan. Tapi secara sosial kita tetap satu. Wala yunji kalan ora nyelametake ka ing sira min hadhil waratah saking ikilah dilema. Apa dilema? Si malakama min hadhil wartah saking ikilah si malakama dilema. Illa anta arifa angin yen to ngeweruhi sapa sira haddat takdzif ing kriteria ing definisine takdzib ora percaya wa tasdik lan percaya. Wa haqiqatahuma lan hakikate takdzib wa tasdik fihi ing dalam Rasul. Nah, satu-satunya cara agar kamu tidak terjebak dalam pemahaman ekstrem seperti tadi itu adalah memahami dengan benar dan jernih apa yang dimaksud percaya kepada Nabi dan apa yang dimaksud tidak percaya kepada Nabi. Fayang kasyifu mungkodati terbuka laka kadwe sira hulu hadhil firaq apa ekstreme ikilah piro-piro firqah wa israfuha lan keterlaluani hadhil firaq fi takfiri ba'diha ba'dan ing dalam ngafiraken sebagian firaq ba'dan ing sebagian kang liya. Ketika kamu betul-betul faham apa definisi takdzib dan tasdik, maka kamu akan paham, akan mengerti bahwa firqah-firqah itu telah keterlaluan dan telah berbuat ekstrim ketika mengkafirkan firqah-firqah yang lain. Fa'aqulu nuli ngucap sapa ingsun at-tasdiku utawi percaya innama yatatarraku iku angin pastene tumeka apa tasdik ilal khabari maring berita bal balik ilal mukhbiri maring wong kang gawa berita. Pertama perlu diketahui bahwa percaya itu, objek dari kepercayaan itu adalah berita atau orang yang membawa berita. Wa haqiqatu utawi haqiqati tasdik iku al-i'tiraf, iku ngakoni biwujudi ma akhbara, kelawan nyotone utawa wujute barang, kelawan anane barang akhbara kang ngabarake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wujudihi saking wujute ma. Percaya kepada Rasulullah itu maksudnya apa? Mengakui atau percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah dikatakan ada oleh Rasulullah. Percaya bahwa itu benar-benar ada. Kalau Rasulullah menyatakan ini ada, kita percaya bahwa itu betul-betul ada, maka itu berarti percaya. Rasulullah menyatakan ada surga, kita percaya ada surga. Rasulullah menyatakan ada neraka, kita percaya adanya neraka. Itu artinya percaya. Tapi tidak hanya sebatas itu, perlu diurai lagi. Apa yang dimaksud dengan ada? Illa anna lil wujud, angin setuhune lil anna lil wujud iku tetep kadwe ono wujud khamsa maratiba, apa 5 piro-piro tingkat. Cuma perlu difahami, ada, kita percaya bahwa itu ada. Pengertian dari ada itu ada 5. Ada 5 tingkat. Wali ajlil ghaflati lan krono arah arai lali anha sangking marotib nasabat ngenisbatake kullu firqatin sapa saben-saben firqah mukhalifataha
ing wong kang nulayani firqah ila takdzib maring ora percaya. Nah, orang kadang tidak faham mengenai bahwa ada itu ada 5 macam. Ada orang yang menganggap ada itu hanya 1 macam, sehingga kalau orang bilang ada dengan pakai jenis yang 4 macam, dia menganggapnya itu tidak ada. Si A bilang ada, tapi adanya itu dengan jenis yang nomor 2. Kemudian oleh yang menyatakan ada itu harus jenis nomor 1, maka dia dianggap tidak percaya bahwa itu ada. Padahal si B percaya bahwa itu ada, tapi pengertian ada yang dipegang oleh si B itu berbeda dengan pengertian ada yang dipegang oleh si A. Si A percaya bahwa istiwa alal arsy itu ada. Istiwa alal arsy itu ada. Cuma pengertian ada istiwa alal arsy menurut si A itu berbeda dengan pengertian adanya istiwa alal arsy menurut si B. Artinya karena perbedaan pengertian itu si A mengkafirkan si B mengkafirkan si A. Itu yang menjadi sebab terjadinya takfir antar satu kelompok dengan kelompok lain. Padahal masing-masing kelompok mereka yakin dirinya itu percaya dengan Quran, mereka yakin percaya dengan hadis. Hanya pengertian mereka terhadap teks itu berbeda dengan yang lain. Fa innal wujuda mengko setuhni wujud dzatiyun iku ana kang bangsa dzat. Wa hissiyun lan ana kang bangsa hissi, panca indra. Wa khayaliyun lan ana kang bangsa khayal. Wa aqliyun lan ana kang bangsa nalar. Wa shibhiyun lan ana kang bangsa padanan. Wujud itu ada 5 macam. Ada dzati, ada hissi, ada khayali, ada aqli, ada shibhi. Famani tarofa mungko utawi sapane wong iktarofa iku ngakoni sapa man. Biwujudi ma kelawan wujudi barang akhbaro kang ngabarno sapa ar-rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an wujudihi saking wujudi ma biwajhin kelawan siji wajah siji bentuk siji macem min hadhil wujuh saking ikilah pira-pira macem al khamsati kang 5 falaisa mungko ora ana sapa man bimukadzibin iku wong kang ora percaya alal itlaq ing ngatasi mutlak. Selagi orang itu masih percaya bahwa apa yang dinyatakan oleh Rasulullah itu benar, itu benar-benar ada, meskipun pengertian ada itu dan pengertian ada yang dia maksud itu masih tercakup, masih masuk ke dalam 5 pengertian wujud, baik itu dzati, hissi, khayali, aqli atau syibhi, maka dia percaya kepada Rasulullah. Dia percaya dengan sabda Rasulullah yang ini, tapi pengertian wujudnya, wujud yang dimaksud dalam sabda Rasulullah itu adalah wujud hissi, bukan wujud dzati. Ya sudah, dia percaya berarti. Yang menyatakan itu dzati, ya dia juga percaya. Yang menyatakan itu akli, dia itu percaya juga. Wal nadhkur wal nasrah mongko becik nerangno sapa ingsun hadil asnaf al khamsah ing ikilah pira-pira macam al khamsata kang 5 wal nadhkur lan becik nutura sapa kita amtalaha ing pira-pira contone hadhil asnaf al khamsah bitakwilat ing dalam pira-pira takwilan utawa tafsiran. Amal wujud ad-dati anapun utai wujud kang bangsa dzati. Wujud dzati fahuwa mongko utai al wujudul dzati al wujudul haqiqiyu iku wujud kang bangsa hakiki atsabitu kang tetep kharijal hissi ing dalam jobone indra wal aqli lan akal. Walakin lan tetapi ni yakhudu ngalap al hissu opo indra wal aqlu lan akal anhu sangking al wujudul haqiqi suratan ing dalam gambare. Suratan ing gambare.
Payusamma mungko den arani akhdhu apa ngalapi al his wal aql idrokan ing aran idrok. Wa hadza utawi iki kawujudis samawat iku kaya wujude langit wal ardi lan bumi wal hayawan lan hewan wan nabat lan cecukulan. Wa huwa utawi hadza zahirun iku zahir. Bal huwa balik utawi hadza al ma'ruf iku perkara kang den weruhi. Alladzi la ya'riful aktarun. Alladzi la ya'rifu kang ora ngeweruhi al aktaruna sapa wong akeh lil wujudi kanggo wujud maknan ing makna siwahu kang sakliyane hadza. Yang pertama wujud dati, memang hakikatnya itu wujud. Contohnya HP ini ada, iya ada, memang hakikatnya ada. Nah, panca indera kita, kalaupun misalnya kita tidak punya panca indera dan kita tidak punya akal pikiran, iya tetap ini ada. Kita tidak bisa melihat ini, kita tidak bisa memikirkan ini, kita tidak bisa menyentuh ini misalnya, ya tetap ini hakikatnya ada. Ini HP, ya benda-benda yang ada di sekeliling kita, itu wujudnya zati, hakiki. Tapi ini menurut sebagian orang juga. Tapi sebagian lain menyatakan tidak. Kalau jenengan belajar filsafat tentang idea, ini tidak wujud. Filsafat idea, enggak, yang ada ini tidak wujud sebetulnya. Ini hanya bayangan. Hanya bayangannya seperti orang mimpi saja. Filsafat tentang idea, tentang apa itu. Ada. Itu perdebatan panjang mengenai hakikoh. Tapi secara umum ya sudah, ini adalah wujud. Ini ada. Dan pengertian ada yang zati inilah yang dipegang oleh kebanyakan orang. Jadi ketika orang mengartikan ada, umumnya mereka mengartikan ada itu adalah wujud zati. Umumnya orang. Menurut mereka tidak ada wujud selain wujud zati. Sehingga orang yang pegangannya hanya wujud nomor satu, yaitu wujud zati, maka orang yang memegang wujud yang setelahnya, yang tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5 itu dianggap tidak percaya dengan wujud. Nah, ini wujud dzati. Sehingga dinyatakan la ya'riful aktarun lil wujud maknan siwa. Kebanyakan orang, pengertian orang tentang wujud hanya terfokus kepada wujud dzati. Mereka tidak tahu bahwa ada wujud-wujud lain selain wujud dzati itu. Kemudian tingkat kedua, wa ammal wujud al-hissi, anapun utawi wujud kang bangsa hissi, kang bangsa indra, fahuwa mongko utawi al-wujudul hissi ma iku barang ya tamatsalu kang tergambar apa ma fil quwwatil basirah ing dalem kemampuan al-basirah kang ningali minal aini saking mata. Mimma saking barang la wujuda kang ora ana wujud iku maujud lahu kaduwe ma kharijal aini ing dalem njabane mata. Fayakunu mungko ana apa ma maujudan iku wujud fil hissi ing dalem indra. Wa yahtassu lan tertentu bihi kelawan ma alhasu sapa wong kang ningali, wong kang ngindro, wala yusyarikuhu lan ora nggembuli hu ing alhas wairuhu sapa saliyane has. Wa dzalika utai mengkono alwujudul hissi iku kama koyok barang yusyahiduhu kang nyakseni hu ing ma'anna imu sapa wong kang turu. Bal kama balik koyok barang yusyahiduhu kang nyakseni hu ing ma almaridu sapa wong kang loro almutayaqqidu kang ora turu, kang tangi. Il krono kot tatamatsalu kadang-kadang tergambar lahu kaduwe almaridul mutayaqqid
suratun apa gambar bentuk, wala wujuda lan ora ana wujud iku maujud laha kaduwe surah kharijah hissihi ing dalem njobone indrane al-maridul mutayaqqid hatta yusyahidaha hingga iso nyakseni sapa al-maridul mutayaqqid ha ing surah kama yusyahidu kaya oleh nyakseni sapa al-marid al-mutayaqqid sairul maujudat ing sekabehane pira-pira perkara kang wujud al-kharijati kang metu an hissihi saking indrane al-marid al-mutayaqqid. Yang kedua adalah al-wujudul hissi, suatu yang ada di dalam indera kita tapi tidak ada di luar indera kita. Kita melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Contohnya orang mimpi. Orang mimpi itu apa yang dilihat oleh orang dalam mimpinya? Apakah itu wujud? Wujud itu ada, tapi wujudnya adalah wujud hissi, yang ada dalam indranya dia. Ada dalam indranya dia, tapi fi kharijil his, di luar indra itu tidak ada, sehingga orang lain tidak bisa melihatnya. Karena apa? Karena itu hanya ada dalam indranya dia. Atau orang yang halusinasi, terkena halusinasi, misalnya dia sakit halusinasi, dia melihat apa? Memang betul-betul ada di indranya dia, barang itu betul ada yang dia lihat itu, betul-betul ada, tapi di luar indranya dia tidak ada. Ya persis dengan orang mimpi. Mimpi itu hanya kita lihat dengan indera kita di dalam mimpi. Itu adalah wujud al-hissi, yaitu kenyataan yang hanya ada dalam indera kita tapi tidak ada di luar indera kita. Balqat tatamatsalu, balik kadang-kadang menjelma lil anbiya kaduwe para nabi wal auliya lan para wali fil yaqadati ing dalam waktu tangi wasihati lan sehat. Suratun apa gambar bentuk jamilatun kang indah, muhakiyatun kang nyeritakake li jawahiril malaikah maring pira-pira jauhare malaikat, esensine malaikat. Wayantahi lan tutuk ilaihim maring al anbiya wal auliya al wahyu apa wahyu wal ilhamu lan ilham biwasitatiha kelawan perantarane as-suratul jamilah. Fayatalaqauna mungko merkoleh nerimo sapa al anbiya wal auliya min amril ghaib saking perkara ghaib fil yaqadati ing dalam waktu sadar ma ing barang ya talaqahu kang nerimo hu ing ma wairuhum sapa sak liyane anbiya wal auliya fin naumi ing dalam waktu turu. Wadzalika utai mengkono li syiddati safai batinihim iku krana sangete beningi batine al anbiya wal auliya. Satu yang al wujudul hissi itu pertama dirasakan oleh orang yang tidur dalam mimpinya. Yang kedua, yang lebih tinggi lagi, ada orang yang sadar tapi dia dalam kondisi sakit, biasanya berhalusinasi, seolah-olah nyata. Kadang ada antara tidur dan tidak tidur. Kita juga kadang merasakan itu. Kita melihat sesuatu di antara tidur dan tidak tidur. Kemudian pada tingkat tertinggi, al-wujudul hissi itu dirasakan oleh para nabi dan para waliullah. Para nabi dan para wali itu merasakan al-wujudul hissi dalam kondisi normal, dalam kondisi sadar, dalam kondisi sehat, bukan antara tidur dan bangun, bukan seperti orang yang sakit yang kehilangan sebagian alam sadarnya. Tidak dirasakan dalam kondisi sadar, dalam kondisi sehat, dalam kondisi normal. Para nabi merasakan itu, al-wujudul hissi.
kedatangan malaikat. Contohnya, malaikat datang kepada para nabi dalam bentuk suratun jamilah, datang kepada para wali dalam bentuk suratun jamilah, bentuk-bentuk yang indah, yang baik. Apakah itu wujud hakikat dari malaikat? Tidak. Malaikat Jibril datang dalam bentuk wajah yang tampan misalnya. Apakah itu hakikat malaikat Jibril? Bukan itu. Tapi gambar itu hanyalah perantara untuk memberikan pemahaman bahwa malaikat Jibril datang. Itu perantara saja. Gambar itu perantara saja. Perantara untuk memberikan pemahaman bahwa malaikat datang membawa wahyu. Itu saja perantara. Dan itu sifatnya hissi. Apa wujud? Iya, ada. Memang ada. Terlihat, teridrok oleh peninggalnya beliau, itu teridrok. Ada, memang ada di dalam pandangan mata beliau, ada. Jelas ada. Tapi karena itu hissi, maka tidak bisa dilihat oleh orang lain. Karena itulah kemudian para nabi, para wali itu bisa menerima amrul ghaib dalam kondisi sadar dan sehat, dalam kondisi normal. Sesuatu yang hanya bisa kita terima dalam kondisi tidur, itu diterima oleh para nabi, oleh para wali dalam kondisi sadar. Kita pun menerima dalam kondisi tidur dalam bentuk yang bukan dalam bentuk yang jelas, tapi dalam bentuk rumus-rumus hingga perlu ditafsiri. Tapi para nabi dan para wali menerimanya dalam bentuk yang jelas. Kama qala kaya oleh dawu sapa Allah taala fatamattala mongko menjelma sapa Jibril laha maring Maryam basyaron ing menungso sawiyan kang gagah. Maka Jibril datang kepada Siti Maryam dalam bentuk tamattul, bukan dalam bentuk hakikat bentuknya malaikat Jibril. Wa kamalan kaya oleh setuhuni Nabi alaihi salam ro'aiku ningali sapa Nabi Jibrila ing malaikat Jibril alaihi salam katiron kelawan akeh. Walakin lan tetapi ni maro'ahu ora ningali sapa Nabi ing Jibril fi suratihi ing dalam bentuk Jibril illa marrataini angin kelawan rong ambalan. Rasulullah itu sering bertemu dengan malaikat Jibril, tapi dalam bentuk hissi. Sedangkan dalam bentuk dzati itu hanya 2 kali Rasulullah melihat malaikat Jibril, hanya 2 kali. Yaitu ketika awal mendapat wahyu, beliau sebelum mendapat wahyu Al-Muddatsir itu. Al-Muddatsir. Rasulullah melihat wujud malaikat Jibril yang asli sehingga memenuhi kolong langit. Melihat ke timur ada, melihat ke barat ada, melihat ke selatan ada, memenuhi seluruh kolong langit tertutup oleh wujudnya malaikat Jibril itu yang asli. Tapi yang sering datang pada Rasulullah itu bukan dalam bentuk dzati, tapi dalam bentuk hissi. Dalam bentuk rumus. Hissi itu berarti rumus. Ya, jelmaan, dalam bentuk jelmaan. Ya sama dengan yang kita lihat di dalam alam mimpi, itu rumus. Bukan dzati, tapi rumus-rumus. Kode-kode yang datang itu dalam bentuk kode-kode saja. Bahwa ini akan terjadi begini, tidak dalam bentuk kejadian yang sungguhnya, tapi dalam bentuk kode yang perlu diurai oleh orang yang ahli untuk menunjukkan kejadian itu. Nabi Yusuf alaihissalam misalnya ketika akan melihat masa subur 7 tahun, melihat sapi yang gemuk, itu kan kode, rumus. Kalau ada orang mau dilamar, perempuan mau dilamar, mimpi keke olar, itu kan rumus. Keke olar itu rumus bahwa dia akan dilamar orang.
Wa kana lan ono sapa nabi yarahu iku ningali sapa nabi ing Jibril fi suwarin ing dalam pira-pira bentuk mukhtalifatin kang beda-beda. Ya tamattalu kang menjelma sapa malaikat Jibril biha kelawan suar mukhtalifah. Wa kama yara lan kaya oleh ningali Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama yura lan kaya oleh den tingali Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam ing dalam waktu tilem, ing dalam mimpi. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sapa Nabi man ra'ani fin naum. Man utahe sapane wong ra'ani iku ningali sapa man ni ing ingsun fin naumi ing dalam turu. Faqad ra'ani mungko teman-teman ningali sapa man ni ing ingsun hakon kelawan benderan. Aina syaitana mengko setune syaitan la yatamatsalu. Iku ora iso menjelma apa syaitan bi kelawan ingsun. Contoh misalnya kita bermimpi Rasulullah, apa betul-betul Rasulullah yang kita lihat dalam mimpi itu? Betul secara hissi, tapi tidak secara zati. Rasulullah kan menyatakan orang yang melihatku pada waktu dalam mimpi berarti dia benar-benar melihatku. Itu maksudnya benar-benar melihatku bukan dalam wujud dati tapi dalam wujud hissi. Inna syaitan la yatamatsalu bihi karena syaitan tidak bisa menjelma menjadi aku. Wala takunu lan ora ono ru'yatuhu apa ningali nabi iku bimaknan tiqali syakhsihi. Iku kelawan nganggo makna pindhahe syakhs apa awake Rasulullah ngono apa awake iku min raudhatil Madinah saking raudhah Madinah ila maudhi'in naimi maring panggonane wong kang turu. Tentu saja bukan berarti Rasulullah itu kemudian berpindah dari alam kuburnya atau dari raudhah sana untuk menemui orang yang tidur itu dan Rasulullah betul-betul ada di situ. Tentu saja tidak begitu pengertiannya. Ketika ada orang bermimpi Rasulullah benar-benar melihat Rasulullah, itu bukan berarti benar Rasulullah berpindah jasadnya dari datang ke alam mimpinya dia, tidak begitu pengertiannya. Bal hiya bale utawi ru'yatuhu iku ala sabili wujudi suratihi iku ing ngatasi dalan anane bentuke Rasulullah fi hissin naimi ing dalem indrani wong kang turu fakot bloko. Tapi artinya adalah maksudnya adalah surah gambar bentuk Rasulullah itu hadir tertangkap oleh hissun naim. Hissun naim itu menangkap bentuk Rasulullah yang kemudian itu mewakili pengertian bahwa Rasulullah datang di situ. Tapi bukan berarti jasad Rasulullah datang ke situ, tidak. Wa sababu dzalika utai sabab mengkono-mengkono wa sirruhu lan rahasiani dzalik iku tawilun iku dawa. Kalau mau dijelaskan tentang bagaimana alam mimpi itu panjang sekali. Waqad syarahnahu lan teman-teman jelasno sapa ingsun hu ing dalik fi ba'dil kutub ing dalam sebagian kitab. Fa in kunta la tusaddiq bihi Aing kunta mongko lamun ono sapa sira la tusaddiq iku ora percaya sapa sira bihi kelawan dalik. Fasaddiq ainaka mongko percaya sapa sira ainaka ing mata sira. Kalau kamu tidak percaya dengan gambaran saya mengenai wujud hissi itu, silahkan kau percaya kepada matamu sendiri sudah. Kau pakai bahwa wujud hissi itu ada. Kamu landasannya pakai matamu sendiri sudah. Fa innaka mengko setuni sira tak khudu iku ngalap sapa sira biyadika kelawan tangan sira. Kobasan ing sak potong minarin saking ing setitik minarin saking geni.
Ka'annahu koyok-koyok setunin nar nuqtatun iku titik. Coba kamu ambil satu titik api kecil saja, satu titik api kecil saja. Tsumma tuharrikhu, nuli gerakaken sapa sirahu ing nar kobasan min nar bisuratin kelawan cepet, bisurati harokatin kelawan cepete gerakan mustaqimatin kang lurus. Fatarahu mungko ningali sapa sirahu ing kobasan min nar khatton ing garis min narin saking geni. Kamu ambil api kecil saja, kemudian kau gerakkan api itu lurus dengan gerakan yang cepat, straight. Coba kau lihat, maka api yang asalnya satu titik itu akan terlihat di matamu seperti garis api. Wa tuharrikhu lan ngubah-ngubahaken sirahu ing kobasan minar harokatan mustadiratan kelawan gerakan mustadiratan kang bunder. Patarahu mungko ningali sirahu ing kobasan minar dairatan ing bunderan minarin saking geni, dairatan ing bunderan minarin saking geni. Kemudian kau coba kau gerakkan dengan melingkar serit dengan cepat, maka kau akan melihat lingkaran api di situ. Padahal lingkaran api itu sebetulnya tidak ada dalam wujud datinya, tapi dalam wujud hissi itu ada. Itu kau lihat dengan matamu sendiri. Itu katanya Imam Ghazali kalau kau tidak percaya. Waddairatu utawi lingkaran wal khattu lan garis musyahadani iku den sakseni. Wahuma utawi karuni dairah wal khat maujudani iku wujud karuni fi hissika ing dalam indra sira, la fil khariji ora ing dalam kang ing dalam jaba an hissika saking indra sira. Bundaran dan garis api itu hanya ada di dalam indra matamu. Tapi di luar indra matamu tidak ada, garis itu tidak ada, garis api itu tidak ada, bundaran api itu juga tidak ada. Li'annal mawjuda krana setuhuni kang wujud fil khariji ing dalem jabane mata. Hiya ya al mawjud fi ya al mawjud iku nuqtatun iku setitik api fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Yang ada itu sebetulnya titik-titik api, di sini titik api, di sini titik api, di sini titik api. Cuma kemampuan indera kita kemudian menangkapnya sebagai garis. Titik api yang berpindah-pindah, gitu saja. Garis api itu tidak ada, yang ada hanya satu titik sebetulnya. Hanya satu titik api yang ada. Tapi indera kita menangkapnya sebagai garis atau menangkapnya sebagai lingkaran. Padahal hanya satu titik api. Kenyataannya itu hanya satu titik api. Nah itulah yang dimaksud dengan al-wujud al-hissi, katanya Imam Ghazali. Wa innama tasiru lan angin pastene dadi apa nuqtah khatton ing garis wa dairatan lan lingkaran fi harakatin ing dalam pira-pira gerakan mutaaqibatin kang terus menerus yang berkesinambungan. Fala yakunu moko ora ono al khattu apa garis maujudan iku ono fi halatin ing dalam tingkah wahidatin kang siji. Wa huwa utawi khat sabitun iku tetep fi musyahadatika ing dalam persaksianmu fi halatin wahidatin ing dalam tingkah wahidatin kang siji. Jadi kok umpama itu ditangkap dengan kamera, itu bisa jadi akan lingkaran api. Digerakkan dengan cepat, srit, ditangkap dengan kamera akan jadi lingkaran api. Padahal sebetulnya hanya titik api. Ketika dilihat dengan kamera ada lingkaran api. Hanya ada dalam kamera itu. Dalam kenyataannya bukan lingkaran api, itu titik api. Amal wujudul khayaliyu fahuwa suratu hadhil mahsusat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya adzan sudah ya.